Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Suwardi. Pada bulan Desember 2022, PT X melakukan transaksi dengan PT Z, di mana PT X adalah pengusaha kena pajak PKP. Saat melakukan transaksi, PT X terlambat menerbitkan faktur pajak dan baru menerbitkan faktur pajak di tanggal 20 Januari 2023. Dan PT Z sudah menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22 di masa Desember 2022. Yang mau saya tanyakan adalah, transaksi pada bulan Desember 2022 tersebut dimasukkan di dalam penghasilan tahun 2022 atau boleh dimasukkan di tahun 2023. Berapa denda yang harus wajib dibayarkan karena terlambat menerbitkan faktur pajak tersebut? Pak Suwardi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jelas ya, jadi artinya di Undang-Undang PPN di pasal 13 ayat 1A itu di situ dijelaskan kapan saat terutang atau faktur pajak itu harus dibuat itu kapan, seperti itu ya. Jadi ada empat kapan harus dibuat ya. Jadi pertama adalah saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi apabila terjadi penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, itu sudah harus dibuat faktur pajaknya. Nah, yang kedua, itu saat penerimaan pembayaran. Ya, dalam hal penerimaan pembayarannya itu terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi uangnya diterima dulu ya, baru sebelum dilakukan penyerahan barang seperti itu. Nah, yang ketiga, itu saat penerimaan pembayaran termin. Ya, termin dalam hal penyerahan itu sebagian tahap pekerjaan, biasanya itu untuk perusahaan kontraktor ya. Nah, yang keempat itu adalah saat lain yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi di sini untuk aturan penerbitan faktur pajak itu sangat penting ya. Karena apa? Karena konsekuensinya akan ada sanksi administrasi perpajakan ya, yang bisa merugikan pihak lawan transaksi juga ya. Jadi aturannya kalau kita lihat di PP 9 2021 di situ diatur bahwa untuk faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak melewati jangka waktu 3 bulan ya, sejak saat faktur pajak itu harus dibuat ya, itu faktur pajaknya itu tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Nah, bagi PKP atau pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak yang melewati jangka waktu 3 bulan itu dianggap tidak membuat faktur pajak. Nah, dan juga PPN yang tercantum di dalam faktur pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pihak pembeli. Nah, ini jangka waktunya 3 bulan. Kalau sudah melewati 3 bulan sejak saat faktur pajak itu harus dibuat, artinya faktur pajak itu bukan dianggap faktur pajak seperti itu. Ya, faktur pajak cacat. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Suwardi ya, di sini Pak Suwardi menanyakan ada PT X ya, PT X sebagai penjual dia menerbitkan faktur pajak di bulan Desember 2022. Nah, jadi kalau kita lihat aturan pengakuan pendapatan ya secara akuntansi ya, kita merujuk ke PSAK ya, pendataan standar akuntansi keuangan di PSAK 23 tentang pendapatan ya. Di situ ada kondisi ya, ada kondisi apabila pendapatan dari penjualan barang itu harus diakui ya. Apa saja di situ? Ya, pertama adalah perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Ya, artinya itu sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, yang kedua, itu perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ya. Yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga adalah jumlah pendapatan itu dapat diukur secara andal. Ya, itu kondisi ketiga. Nah, kondisi keempat ya, besar kemungkinan manfaat ekonominya dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah biaya yang terjadi ya, yang akan terjadi juga sehubungan dengan transaksi penjualan itu bisa diukur secara andal. Nah, jadi artinya itu
kalau kita lihat dari aturan PSAK ya, pengakuan pendapatan. Nah, artinya kalau kita lihat secara perpajakan ya memang kan dia mengenal tahun fiskal ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Suwardi ya, artinya berdasarkan penjelasan tadi ya, transaksi yang dilakukan, transaksi penyerahan barang ya, transaksi penjualan yang dilakukan di bulan Desember 2022 tentunya harus diakui dan dicatat, dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh tahun 2022 seperti itu. Nah, karena di sini ada konsekuensi ya, karena keterlambatan penerbitan faktur pajak. Nah, ada timbul sanksi administrasi ya. Nanti akan timbul sanksi administrasi berupa surat tagihan pajak. Nah, itu surat tagihan pajak gimana? Jadi artinya kantor pajak ya itu bisa akan menerbitkan surat tagihan pajak ya. Karena apabila misalkan terdapat keterlambatan atas penerbitan faktur pajak. Apabila terjadi pemeriksaan, yaitu akan diterbitkan juga surat tagihan pajak. Nah, berapa sanksinya? Nah, sanksinya itu adalah dikenakan sebesar denda 1% ya, denda 1% dari dasar pengenaan pajak seperti itu. Nah, dan juga untuk selain sanksi administrasi berupa 1% dari dasar pengenaan pajak ya, apabila misalkan di masa pajak terdapat PPN yang harus dibayar, tentunya pembayaran itu harus dilakukan ya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak ya, nanti akan timbul sanksi administrasi misalkan kalau terjadi keterlambatan seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Suwardi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.